Kali ini gue akan menjelaskan kepada kalian apa-apa saja step-step yang harus kalian lakukan untuk kalian itu bisa menjadi seorang front-end engineer, dan harapannya ke depan kalian bisa ngelamar sebagai seorang front-end engineer dan bisa bekerja sebagai profesional di sini. Pertama kali kalian pelajari itu adalah tentang internet. Jadi internet itu isinya apa-apa aja dan apa behind the scenes dari aplikasi-aplikasi atau mungkin website-website yang kalian akses selama ini. Jadi mungkin kan selama ini kalian cuma tahu dari permukaannya doang, dan kalian juga harus tahu itu bagaimana bisa bekerja sampai bisa masuk ke dalam HP kalian. Dan yang kedua yaitu adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Ini kalian sudah masuk ke bahasa pemrograman. Mungkin kalau untuk HTML, CSS yaitu bahasa template ya. Jadi itu untuk bikin kerangka website umumnya. Tapi sebenarnya metode dari HTML, CSS ini suatu saat kalian bisa pergunakan nanti ketika kalian bikin aplikasi desktop atau bikin aplikasi mobile. Walaupun mungkin bukan HTML, CSS yang kalian gunakan, tapi sebenarnya sifat template-nya itu hampir sama di semua platform. Setelah itu kita masuk ke version control system, yaitu tentang versioning aplikasi atau sebuah platform tempat kalian itu naruh versi-versi dari aplikasi kalian. Jadi pada saat kalian bekerja nanti di perusahaan atau mungkin kalian bekerja sendiri, kalian akan membutuhkan ini karena tidak mungkin kalian menaruh kode itu di lokal komputer kalian terus. Nah, supaya teman-teman kalian yang lain bisa mengakses kode kalian juga, atau mungkin mereka satu tim sama kalian, ya kalian dengan ada version control system ini kalian jadi bisa kerja bareng gitu. Karena sebagai programmer nantinya kalian itu akan berbeda cara kerjanya seperti graphic designer. Ya mungkin graphic designer kalau ngirim-ngirim aset itu tuh mereka kayak ngasih link Google Drive gitu ya. Nah, kalau kita sebenarnya bisa aja pakai Google Drive, tapi akan sulit banget sebagai seorang programmer untuk nge-track perubahan-perubahan dari kode-kode yang dilakukan oleh teman kalian kalau mereka taruhnya di Google Drive. Makanya ada version control system ini agar memudahkan kita untuk ngecek perubahan-perubahan dari orang lain ketika dia juga ikut kontribusi di projectnya kita. Karena ada ratusan ribu bahkan jutaan baris kode yang tentunya untracked ketika kalian nanti taruh di Google Drive. Nggak kedeteksi gitu apa aja perubahannya dari ratusan ribu baris kode itu. Nah, setelah kalian paham tentang apa guna dari version control system itu, ya kalian akan pilih nanti repo hosting servicesnya apa aja. Ya untuk sekarang yang paling terkenal ada GitHub, GitLab, sama Bitbucket. Walaupun sebenarnya ada banyak di luaran sana di marketplace, tapi ya saran gue ya kalian pilih dari tiga ini sih. Mungkin untuk pertama kali kalian cocok di GitHub karena selain user friendly dan kalau kalian ada ketemu bug dan segala macam, ya komunitasnya juga luas. Jadi kalian bisa mencari tahu solusi-solusi yang kalian butuhkan nanti kalau kalian mentok nih pada saat kalian menggunakan repo hosting servicesnya. Selanjutnya kalian di sini katanya harus belajar tentang web security. Jadi di sini kalian akan belajar cara menginstalasi SSL certificate di domain kalian, yaitu gunanya untuk ngemasking lebih lanjut domain kalian supaya tidak mudah diretas oleh hacker. Karena ini sebenarnya adalah lapisan security agar si hacker itu tidak langsung ke IP address yang menjadi sasarannya pada saat itu. Jadi di sini bukan cuma pengetahuan, tapi kalau bisa juga praktikal kalian itu menginstal HTTPS di domain name system kalian. Selanjutnya di sini katanya kalian harus belajar tentang package manager, CSS arsitektur atau CSS preprocessor. Kita mulai dari package managers dulu. Jadi pada saat kalian bikin sebuah website, untuk membuat fitur-fitur yang ada di website tersebut, itu kalian tuh nggak harus ngoding dari nol gitu. Jadi dengan adanya package manager sini, kalian tuh bisa pakai kodenya orang lain di kodenya kalian, selama kode orang lain tersebut support dengan framework atau library yang kalian gunakan pada saat itu saat membangun kode. Dan package managers itu ada banyak banget, ada jutaan di luar sana untuk mempermudah kalian saat ngoding. Jadi kalau kalian lihat programmer itu jago-jago bikin kode sebanyak itu, sebenarnya kita tuh nggak bikin kode sebanyak itu, karena kita itu sebenarnya juga install package manager di dalam itu, yang dimana itu juga adalah kode-kode dari orang lain yang kita gunakan di websitenya kita atau di projectnya kita. Dan kalau kalian surfing di suatu marketplace package managers, itu seru banget. Di sana kalian bisa lihat-lihat apa-apa aja package manager yang kalian bisa gunakan untuk mempermudah pekerjaan kalian. Terus di sini ada CSS arsitektur yang kalian juga harus pelajari. Ya CSS arsitektur itu lebih kayak bagaimana cara membuat file CSS yang baik, yang dimana nanti ketika next developer involved di projectnya kalian, mereka itu bisa lebih gampang menggunakan CSS yang kalian bikin. Dan terus ada CSS preprocessor. Sini tuh sebenarnya untuk mempermudah kita bikin kode CSS, karena dengan adanya CSS preprocessor ini kalian gak harus bikin manual kayak CSS biasa. Karena kalau CSS biasa itu kalian bener-bener yang kayak ngodingnya itu satu-satu gitu. Selanjutnya yaitu tentang build tools, yaitu pada saat kalian nanti ngerunning aplikasi di lokal komputer kalian, ya kalian bisa aneh-anehin juga, mau ngejalanin aplikasinya sambil dites dulu ataupun nggak perlu dites langsung dijalanin. Jadi ketika kalian nanti berinteraksi dengan proyek kalian lewat terminal, banyak hal-hal yang dinamis yang bisa kalian lakukan terhadap proyek kalian tersebut. Oke, setelah kalian belajar build tools, di sini yang seru banget yaitu kalian belajar memilih framework. Kira-kira framework apa yang cocok buat kalian dan framework apa yang kira-kira di pasaran itu lagi banyak dibutuhkan. Jadi di sini gue sarankan kalian belajar React
dulu, dan ini memang menurut gua lebih sulit daripada framework yang lain yang ada di list di sini. Jadi React itu benar-benar abstraction banget, dan sebenarnya sifatnya itu kayak library, bukan kayak framework sih gue lihat. Karena kalau framework itu sebenarnya prosedurnya udah ada untuk kalian bikin sebuah project, tapi kalau library seperti React ini, ya kalian suka-suka kalian mau bikin arsitektur project kalian seperti apa. Jadi ibaratnya React itu tuh kayak Lego gitu, kalian tuh cuma dikasih item-itemnya aja, lu mau bikinin itu jadi rumah, jadi mobil, ya dengan adanya blok-blok dari Lego tersebut ya kalian bisa bikin apa aja. Nah, itulah contoh perbedaan dari library dan framework. Selanjutnya di sini kalian belajar tentang modern CSS. Ya ini lebih kayak penggunaan CSS di framework tersebut. Jadi karena ini framework ya, jadi agak berbeda dengan HTML biasa menggunakan CSS. Pasti ada perubahan-perubahan atau sintaks-sintaks yang berbeda ketika kalian itu menggunakan framework ini. Nah, makanya di sini ada bab yang namanya modern CSS. Jadi di sini kalian bisa bikin styling yang cuma fokus kepada komponen itu aja, tidak mengganggu komponen lain, walaupun secara penamaan sama tapi dia tidak akan konflik, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya kalian nanti belajar CSS frameworks di sini. Kan tadi kalian udah belajar JavaScript. Nah, JavaScript itu frameworknya itu tuh ada React, Angular, Vue.js tadi. Nah, JavaScript ini framework kalian ini ketika nanti mau dibikin user interface-nya itu kan supaya bagus, supaya indah gitu kan. Kalian kan harus pakai CSS. Nah, CSS kalian ini nanti diinstalin framework juga. Nah, mereka akan digabungin jadi satu gitu. Jadi kurang lebih teorinya kayak gitulah. Makanya di sini kalian diwajibin untuk belajar CSS framework seperti Tailwind, Material UI dan lain-lain. Tapi kalau gue pribadi sih lebih seringnya itu pakai Bootstrap lah. Karena menurut gue Bootstrap itu lebih customizable, jadi bisa gampang diubah-ubah dan gayanya itu memang harus diubah gitu. Ketimbang framework CSS yang lain yang udah bagus-bagus kalau mau diubah tuh sayang. Dan selanjutnya kalian harus belajar tentang testing, yaitu mencoba membuat skenario-skenario kecil di aplikasi kalian. Misalnya kalian bikin form. Nah, form itu ketika digunakan user itu skenarionya kayak gimana itu kalian tulisin ya di kertas biasa aja atau mungkin di notes. Nah, nanti itu kalian bikinin tuh kode untuk ngetes pura-puranya user make itu. Dan ini memang agak sulit, gua harus akuin, dan kebanyakan senior pun juga banyak yang meninggalkan bagian bab ini karena mereka tidak terlalu suka untuk melakukan tes. Tetapi ketika kalian paham nih cara testing aplikasi kalian, itu akan menjadi nilai plus ketika kalian nanti berhadapan dengan user pada saat kalian interview, karena nggak banyak developer yang bisa testing. Ini rahasia dari gua. Selanjutnya kalian akan masuk ke authentication strategies. Jadi di sini bagaimana cara menggunakan hashing password atau single sign on ketika kalian login menggunakan Google atau Facebook dan lain-lain. Nah, ini tuh berguna banget untuk basic ilmu kalian ketika nanti kalian mau pindah ke backend nih. Karena authentication strategies ini akan banyak tektokan nanti itu sama backend. Bagaimana cara generate token agar kalian itu bisa mengakses API-nya dari backend, dan disinilah kalian harus pelajarin itu semua. Selanjutnya kalian akan mempelajari web components, tapi ini kayaknya kita skip aja karena memang sepertinya ketika kalian udah pelajarin tadi yang di atas, ya untuk web components ini kalian akan ngikutin aja sih sebenarnya. Terus ada type checkers. Nah, ini penting banget. Ini tuh sebenarnya adalah preprocessorsnya JavaScript. Di sini dia jelaskan ada TypeScript di situ, dan kalian tuh harus belajar TypeScript. Nah, sebenarnya TypeScript itu JavaScript juga, tapi dia itu tuh kayak ngebungkus si JavaScript-nya kita supaya lebih predictable ketika ada error. Nah, itulah gunanya si TypeScript ini. Jadi kalau orang bilang, lu lebih suka JavaScript apa TypeScript? Nah, sebenarnya pertanyaan itu lebih menjurus kepada metode kalian tuh saat ngoding. Jadi kalau dibilang bahasa pemrograman juga agak aneh sih menurut gua, karena sebenarnya dia itu ya JavaScript juga. Dan kalian wajib belajar ini karena rata-rata perusahaan ketika dia pakai frameworknya React, mereka pasti akan pakai TypeScript gitu. Dan selanjutnya di sini kalian belajar progressive web app. Ini tuh lebih kayak aplikasi website yang pura-puranya itu dijadikan ke Android application. Gue nggak tahu dia support iOS apa enggak, tapi sejauh ini yang gue tahu kayaknya belum deh. Jadi ketika kalian buka website nih, terus kalian start aja tuh websitenya, kalian kasih bintang. Nah, nanti website tersebut akan jadi icon aplikasi yang ada nanti di home kalian. Dan itu kalau kalian buka, ya akan langsung nanti ngebuka website tersebut. Dan bingkai jendela browsernya itu udah nggak ada lagi. Jadi memang seakan-akan kayak aplikasi natif gitu, padahal itu sebenarnya website. Terus kalian akan belajar tentang server side rendering, dan ini perlu banget untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar ketika developernya masih pengen pakai React nih untuk library-nya mereka, untuk framework-nya mereka dalam bekerja. Tapi masalahnya kan React itu kan tidak support server side rendering. Nah, kalian harus cari alternatif tuh, tetap menggunakan React tapi server side rendering. Makanya di sini dia kasih tahu ada Remix.js, ada Next.js, atau bahkan sekarang ada Gatsby.js juga. Dan kalian bisa pilih aja mau framework SSR mana
mana yang kalian pakai untuk menggunakan React. Kalau gue di sini saranin sih Next.js karena environmentnya dia udah cukup luas. Bahkan untuk deployment pun kalian ya bisa cuma tinggal klik-klik tombolnya doang dan sudah jadi deh aplikasi kalian berada di cloud gitu dan bisa diakses oleh banyak orang. Lalu selanjutnya ada static site generators. Ini nggak terlalu dalam lah kita ngebahasnya karena sebenarnya sudah dijawab di server side rendering tadi. Selanjutnya ada GraphQL. Nah ini sepertinya sekarang udah mulai agak dikurangi penggunaannya, tapi mungkin kalau kalian mau pelajari ya boleh-boleh aja sih. Jadi ini tuh ketika kalian akses API, jadi kalian tuh nggak perlu sejembrengan data itu dikirimin ke front end karena itu akan ngebuang-buang bandwidth. Nah dengan adanya GraphQL ini, dia cuma akan nge-transfer data yang dibutuhkan dari komponen tersebut aja. Misalnya dia cuma butuh nama tapi dari API ini. Nah dengan adanya GraphQL ini dia akan cuma ngirimin namanya doang dan otomatis bandwidthnya jadi lebih hemat. Maka otomatis akan berefek kepada aplikasi kalian jadi lebih cepat gitu. Otomatis user tidak perlu menunggu loading sampai semua data yang dikeluarkan dari si API itu dikirimkan ke front end. Selanjutnya kalian akan belajar mobile applications. Nah ini paling seru banget nih daripada website karena kalian tuh nanti setelah belajar mobile applications ini otomatis kalian juga akan bisa bikin desktop application karena secara sintaks dan secara metode itu hampir sama. Dan di sini karena kalian belajar React, gue akan menyarankan kalian belajar React Native. Jadi lebih gampang kalian transisinya. Jadi di sini gue akan ngasih tahu sebenarnya gue tidak akan ngajarin tutorial apapun di sini, tapi gue lebih mengarahkan supaya kalian itu ketika ngadepin tutorial tuh jadi lebih gampang. Jadi jangan lupa disupport dan terima kasih banyak sudah menonton.